Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Sebelum saya akan ke Mas Adi kembali, saya akan ke Bang Dev. Bang Dev masih bergabung bersama kami ya Bang? Ya, Baik. Bang Dev, bagaimana ini tanggapannya terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan Mas Adi? Masih ada kemungkinan-kemungkinan. Salah satu kemungkinan adalah terkait dengan pasangan Pak Prabowo dengan Pak Erlangga. Posisi Pak Erlangga sebagai cawapres berarti? ya. Ya, kalau kita sih sangat fleksibel ya. Kita melihat mana yang paling memungkinkan, dilihat dari sisi elektabilitas dan juga dari sisi penerimaan masyarakat sejauh mana. Karena ini kan waktunya juga kan terus berjalan. Masih ada cukup waktu, tapi waktu kan terus berjalan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Dan juga ini kan selain selain itu adalah amanat Munas, tapi ini juga merupakan permintaan masyarakat yang terbukti di dalam hasil musrah kemarin itu. Nah, jadi ya itu pasti akan jadi pertimbangkan dan nanti akan kita putuskan setelah koalisi besarnya ini sudah bisa sepakat dan sepaham untuk mencalonkan siapa untuk demi melanjutkan pemerintahan ke depannya. Dan juga apakah dengan Pak Erlangga dengan Pak Prabowo atau dengan siapapun itu, ya itu pasti sudah melalui proses yang cukup panjang, sehingga chemistry itu pasti sudah tercapai terlebih dahulu sebelum kita benar-benar memutuskan hal tersebut. Baik, artinya Golkar dan juga PKB sebagai koalisi inti atau motor penggerak dari koalisi besar ini, sudah adakah komunikasi dengan Pak Prabowo atau dengan Mas Daniel dan kawan-kawan atau seperti apa, Bang Dev? Kalau komunikasi dengan Pak Prabowo itu kan lanjut terus, Pak Erlangga dengan Pak Prabowo kan sesama anggota kabinet itu rutin berkomunikasi untuk berbagai macam hal, bukan hanya masalah pilpres saja, tapi dengan masalah antara program-program pemerintah. Kenapa kan? Karena Pak Prabowo selaku Menhan itu tugas utamanya itu kan adalah memastikan kita memiliki persenjataan dan pengamanan dan strategi yang tepat, yang pas sesuai dengan kondisi kita. Nah, Pak Erlangga selaku Menko Perekonomian memastikan bahwa kita itu mengenerate uang yang cukup untuk mendukung kedaulatan kita, dan ya ini semua saling berkaitan lah. Jadi ini adalah pasangan yang sangat baik, dan tapi kembali lagi tergantung dari hasil keputusan kedua tokoh ini dan juga gimana hasil keputusan di koalisi besar yang didorong oleh koalisi inti. Oke, chemistry-nya sudah ada begitu karena sama-sama di satu kabinet, tapi kita tunggu bagaimana nanti komunikasi yang akan terjalin begitu. Begitu ya Bang Dev ya? Iya. Baik. Iya, pastinya. Oke. Saya akan ke Mas Handoko kembali. Mas Handoko, kalau melihat ini kan Pak Jokowi sebenarnya sudah tidak ikut dalam kontestasi pemilu, tapi artinya ini juga masih punya kepentingan sebenarnya. Seberapa besar sebetulnya pengaruh dari suara atau dari Pak Jokowi sendiri dalam kepemimpinan nasional tentunya. Kan kemarin juga dalam pidatonya ada bonus demografi yang harus dimanfaatkan juga, dan butuh pemimpin yang benar-benar kuat dalam memanfaatkan kondisi nantinya. Ya, faktor Pak Jokowi ini dengan melihat situasi sekarang ya, survei approval rate-nya Pak Jokowi di atas 80%. Ya. Di lapangan Pak Jokowi itu sangat dielulukan. Saya kemarin misalnya mendampingi beliau di Musra itu, bagaimana respon pendukungnya, relawannya. Ya pasti Pak Jokowi menjadi faktor penting. Pasti itu kami meyakini itu, karena terus kemudian bagaimana kemampuan Pak Jokowi untuk berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk juga success story Pak Jokowi selama memimpin bangsa ini, itu menjadi modal bagi Presiden Jokowi, sehingga betul-betul meskipun Pak Jokowi ini bukan ketua umum partai segala macam, tapi pasti pengaruh politiknya tinggi. Itu kami yakini. Maka kemudian kami selalu bersikap bahwa ya seperti Mas Adi bilang tadi, merah kata Jokowi, merah kata Projo, kan begitu. Putih kata Jokowi, putih kata Projo. Nah, mengikuti telunjuk dari Pak Jokowi begitu ya? Betul. Kami seperti itu saja. Makanya kemudian dengan situasi yang tadi kan tergambar, dari diskusi ini tergambar jelas bagaimana situasi masih sangat cair.
siapa yang benar-benar akan ada di lapangan pertandingan ini masih nanti akhir November. Kalau nggak salah tanggal 25 November itu baru kita tahu siapa yang akan ada di lapangan ini. Yang bertanding ini siapa lawan siapa dengan siapa lagi nggak tahu kita sampai sekarang kan. Maka dari semua penjelasan tadi dari Bung Dev, dari Bung Daniel, dari Bung Masinton semuanya menegaskan memang ya jangan gerusa-gerusu. Jangan buru-buru gitu kan. Belanda masih jauh, masih ada 6 bulan lagi kita. Dan kami yakini pasti Pak Jokowi nanti juga akan seperti yang beliau janjikan, nanti tak bisiki. Mau ke kanan, mau ke kiri. Ya kalau kami para loyalis Pak Jokowi ya sudah suruh ke kanan, ke kiri. Tapi bisikannya last minute begitu? Atau seperti apa yang kira-kira Mas Handoko baca? Ya, nggak tahu nanti yang bisikinnya kapan. Karena masih dinamis juga ya, koalisi masih dibahas terus begitu ya. Koalisi ini kan juga ada semuanya masih cair, semuanya masih nyari bentuk ya. Mau bilang koalisi sudah pernah permanen ya belum bisa. Gitu kan misalnya ini ada PDI Perjuangan yang di situ P3 bekerja sama. Di satu sisi P3 juga anggota KIB. Ya kan? Kemudian Golkar dengan PKB ketemu, bilang katanya ini koalisi inti yang akan mendorong koalisi besar. Di satu sisi PKB juga gandeng dengan Bung Daniel di KKIR misalnya. Jadi situasi itu kan masih semua masih mungkin terjadi. Maka kami terutama saya dari Projo sangat betul-betul menegaskan ya sikap Projo tunggu Pak Jokowi. Di tahun kemarin bilang ojo ke susu ya kan. Sekarang tahun ini bilang jangan gerusa-gerusu. Ini sama, kata ini kan sama. Ya sudah kami tunggu saja. Dan beliau bilang nanti, udahlah nanti saya bisikin, saya kasih tahu nanti. Gitu kita tunggu apa yang menjadi bisikan dari Pak Jokowi. Nah, Bang Daniel, Bang Masinton dan juga Bang Dev, ini saya tanyakan terkait dengan sosok cawapres. Karena memang dari Musra sendiri kan menyebutkan nama-nama tadi yang kita sempat bahas. Ada Pak Mahfud MD, Bang Arsyad Rashid, Pak Muldoko, Bang Sandi, begitu. Kalau menurut Gerindra, apakah cawapres-cawapres dari Musyawarah Mursa ini idealkah mendampingi Pak Prabowo atau seperti apa? Semua tokoh ideal ya, semua tokoh yang bisa diterima oleh publik itu tentu ideal. Dari sisi elektabilitas? Ya tentu dari sisi elektabilitas, tapi tidak cukup dari sisi elektabilitas saja. Ada variabel lain, variabel yang lain apa? Pertama tentu integritas ya. Itu bagian yang penting. Kemudian jejaring politik yang kuat, kemudian jejaring pengalaman politik yang mumpuni, itu juga menjadi hal-hal yang penting untuk menjadi cawapres. Karena cawapres ini adalah orang yang menggantikan presiden ketika presiden berhalangan dan bisa melengkapi kekurangan presiden, baik itu kekurangan pada saat kontestasi maupun kekurangan pada saat nanti memimpin. Jadi tentu dari sisi Pak Prabowo, ya Pak Prabowo ingin memastikan, Partai Gerindra juga ingin memastikan bahwasannya cawapres Pak Prabowo nanti itu adalah orang yang bisa menambal kekurangan elektoral misalnya di satu sisi, tapi di sisi lain juga bisa menambal kekurangan kompetensi, misalnya kekurangan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Pak Prabowo tapi kemudian bisa dikerjakan oleh cawapres. Jadi ini jadi pelengkap yang bisa banyak membantu tugas-tugas Pak Prabowo nanti kelak kalau kemudian terpilih jadi presiden. Jadi pelengkap, tapi nama Caimin tidak masuk dalam radar Musra, seperti apa tanggapannya? Iya, itu kan saran dari Musra. Jadi kan semua pihak kan tentu punya saran. Nah, PKB tentu saran rekomendasi yang disampaikan PKB adalah Gus Muhaimin. Kelompok masyarakat yang lain bisa juga merekomendasikan Gus Muhaimin. Ada yang merekomendasikan yang lain, itu sah-sah saja. Tentu proses ini ditentukan tadi kalau di kerjasama politik Gerindra dan PKB ini akan dibicarakan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, kalau kemudian nanti ada koalisi dari pihak partai politik yang lain tentu akan dibicarakan bersama-sama. Begitu. Baik, ke Bang Masinton. Artinya sosok-sosok cawapres yang tadi sudah hasil rekomendasi dari Musyawarah Rakyat ini, apakah ideal mendampingi Mas Ganjar? Iya, jadi yang seperti kita udah ketahui ya, ada banyak tokoh-tokoh yang pengen disandingkan dengan Pak Ganjar. Nah,
kemudian Ibu Megawati juga menyampaikan, nah dari sekian banyak nama-nama tersebut 10 nama lah kira-kira yang sedang digodok. Karena apa? Pertama, kami berpandangan bahwa dalam sistem presidensil, ya presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan, unity, gitu. Nah maka dia chemistry-nya harus ketemu dua ini. Nah dia tidak boleh saling punya agenda masing-masing. Nah maka untuk menentukan cawapres itu menjadi sangat penting, gitu. Nah inilah nama-nama dari yang 10 nama-nama ini yang juga digodok di internal PDI Perjuangan. Nah tentu dalam pengalaman PDI Perjuangan kalau kita lihat ya ketika pemilu pada masa reformasi, ya, Bu Mega pasti nggak jauh-jauh tuh dari tokoh-tokoh yang kalangan Islam kebangsaan, ya, dari NU atau dari Muhammadiyah begitu, ya, atau dari menggambarkan sebagai kemajemukan dalam bangsa kita. Jadi tentu ya ini dalam menentukan pasangan Mas Ganjar nanti, ya tentu ini masih dalam proses penggodokan dan mencerminkan politik yang kebangsaan tadi itu. Gitu kira-kira. Artinya PDI lebih memilih nasionalis religius begitu ya? Ya tentu. Perpaduan itu begitu, Bang Masinton ya? Tentu dengan kami ya, pengalaman kami adalah selalu ya menampakkan politik kebangsaan gitu lah. Nasionalis dengan Islam kebangsaan. Bisa NU, bisa Muhammadiyah gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu dalam tradisi-tradisi politik dan kesejarahan politik PDI Perjuangan. Seperti itu. Kalau dari nama yang beredar di Musra sendiri, sudah ada yang memenuhi atau sesuai dengan apa yang sudah dikantong Ibu Mega atau seperti apa sebetulnya Bang Masinton? Saya nggak tahu. Bisa aja mungkin ketemu gitu, tapi apa yang di kantongnya Bu Mega kan kita belum lihat. Nah, mungkin aja bisa sama juga nama-nama tadi itu. Kira-kira begitu ya. Tapi masih dibahas ya terkait dengan cawapres ini, siapa yang mendampingi kan, Mas Ganjar begitu. Iya, sehingga kan ini masih lama gitu ya. Jadi kita nggak harus terburu-buru tuh. Nggak harus terburu-buru. Siapa nanti yang akan menjadi pasangan cawapresnya gitu. Atau ada tokoh di luar parpol seperti halnya tadi perpaduan religius nasionalis, karena kita berkaca juga Pak waktu Pak Presiden Jokowi di 2019 dengan Pak Ma'ruf Amin begitu, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Iya. Artinya kan kemungkinan itu terbuka tidak melulu harus dengan partai politik juga gitu ya. Tapi bukan berarti mengabaikan partai politik gitu. Tetap dengan partai politik, umpama Pak Kiai Haji Ma'ruf ya. Beliau bukan figur partai politik, tetapi disepakati oleh seluruh elemen pendukung partai politik yang kerjasama dalam mengusung Pak Jokowi. Gitu. Baik. Ya begitu juga nanti dengan Mas Ganjar. Gitu. Pak Masinton, ini kan bisikan dari Pak Jokowi akan diumumkan ketika memang nantinya koalisi-koalisi ini sudah terbentuk begitu. Nah kira-kira kalau PDI sendiri masih terus menggodok begitu atau seperti apa? Masih pendekatan sana sini atau? Ya digodok itu artinya ya kita kan juga mengkomunikasikan nanti baik itu terhadap Pak Jokowi, baik juga terhadap elemen lain, kita mintakan masukan apa segala macam begitu, sehingga siapapun yang nanti diputuskan memang itu bukan dari proses yang ujuk-ujuk gitu loh. Lahir dari sebuah proses komunikasi dan dialog. Nah, umpama di PDI dengan Mas Ganjar, selain PDI Perjuangan ada P3, ada Hanura, ada partai-partai lain yang mungkin akan diajak bicara bareng dalam menentukan nanti pasangan yang menjadi calon wakil presiden mendampingi Mas Ganjar. Baik. Oke, sebelum saya akan ke Bang Dev, saya akan ke Mas Adi terlebih dahulu karena Mas Adi akan melanjutkan kegiatan lain. Mas Adi masih mendengar suara kita di Studio 7, Mas? Mas Adi? Oke, baik. Kita mencoba untuk menghubungi kembali Mas Adi. Saya akan ke Bang Dev langsung. Bang Dev, artinya kalau berbicara terkait dengan nama-nama cawapres, calon wakil presiden, hasil dari rekomendasi Musra ini apakah juga sesuai dengan ataukah ideal berdampingi dengan Pak Erlangga atau seperti apa, Bang Dev?
Iya kan nama-nama yang di hasil putusan musra kemarin itu adalah nama-nama yang sudah biasa kita dengar lah, sudah tidak asing lagi. Baik itu speakernya, siapa orangnya, terus juga kinerjanya seperti apa. Jadi ya kalau kami sih melihat ya ada kecocokan yang luar biasa. Sekarang tergantung bagaimana komunikasi dan juga kesepakatan yang bisa kita bangun dengan sesama baik sesama individu, apakah itu dari partai politik ataupun juga dari non partai politik. Yang penting itu kita memiliki kesepahaman dan juga ada chemistry yang masuk dan juga bisa benar-benar bekerja untuk melanjutkan program-program yang sudah kita buat selama ini. Ya, karena Pak Erlangga selaku Menko Perekonomian ya bisa dikatakan adalah salah satu arsitek daripada kesuksesan ekonomi hari ini. Program-program yang dia gelontorkan, konsep-konsep yang dia jalankan itu adalah sesuai dengan semangat pemerintah hari ini ya, dan yang menjadi salah satu program-program utama daripada pemerintahan hari ini. Jadi ya ini semua saling berkaitan lah. Nah, kan, tapi semua yang kita pilih itu pasti melalui proses yang cukup baik ya, dan juga komunikasi dengan para tokoh-tokoh tersebut juga selama ini juga sudah berjalan, sehingga bila memang sudah disepakati dan diputuskan itu sudah melalui proses yang berjalan dan juga sudah ada kesepahaman dan chemistry yang nyambung. Begitulah. Bang Dev, kalau musra sendiri kan salah satunya untuk capresnya kan Pak Erlangga yang sudah masuk radar 3 besar begitu. Tapi untuk cawapresnya, kader Anda, Kang Ridwan Kamil, ini Kang RK, ini ternyata tidak masuk dalam radar. Bagaimana komentar dari Golkar sendiri? Ya itu kan hasil keputusan musra yang melalui proses panjang dan juga bukan diputuskan secara elitis, itu kan diputuskan secara grassroots ya. Jadi ya memang itu adalah keputusan kemauan masyarakat dan itu yang harus kita hormati dan kita lihat bahwa ini adalah yang terbaik. Jadi bukan hanya sekedar elektabilitas ya, akan tapi memang ini adalah keinginan masyarakat dan ini yang harus kita hormati dan harus kita jalankan amanah dan mandat tersebut. Oke, tapi kalau berbicara kemungkinan begitu Bang Dev, ketika memang nanti ada tawaran posisi cawapres dari Golkar sendiri, yang akan diajukan tetap Pak Erlangga atau ada tawaran lain seperti halnya Kang Ridwan Kamil atau seperti apa sebenarnya Golkar sendiri? Terus mendorong sesuai dengan Munas keputusannya Pak Erlangga atau seperti apa Bang Dev? Tidak ada nama lain selain Pak Erlangga. Gitu. Baik, tetap masih Pak Erlangga ya yang akan terus didorong begitu. Ya. Baik. Tetap Pak Erlangga. Ya, oke. Kembali saya akan ke Mas Handoko. Mas Handoko melihat apa yang tadi sudah dinamika yang terjadi, artinya ini kan untuk nama-nama cawapres sendiri begitu. Ini kan juga masih akan terus melihat kondisi yang ada begitu. Partai-partai saat ini mendiskusikan bagaimana nantinya siapa kombinasi yang terbaik untuk bisa memenangkan kontestasi ini begitu. Untuk cawapres sendiri, untuk hasil dari 4 nama itu seperti apa prosesnya? Samakah juga dengan capres? Sama. Jadi begini, di setiap musra itu kan ada pertanyaan tadi kan. Yang terakhir kan tentang nama. Itu juga dibedakan ya. Siapa capres? Yang ada di kepala orang-orang itu siapa? Ditanyakan. Itu nulis, mereka ngisi. Jadi ada juga yang kemudian dia hanya terkenal di lokasi di satu daerah, tapi di daerah lain tidak misalnya. Itu banyak. Kemudian cawapres juga gitu, siapa cawapres. Maka ya sebenarnya nama yang terekam ya cukup banyak. Di mana-mana di beberapa daerah ada nama-nama, misalnya ada seorang wali kota, misalnya masuk. Ini, wali kota mana salah satunya? Makassar, Bung Dhani Pomanto itu masuk di sana, ya silahkan. Cuman kan kemudian ketika di daerah lain nggak ada suara itu kan, ya kemudian kita compile semua, ya 4 nama itulah Muldoko, Mahfud MD, Sandi sama Arsyad Rashid. Ini yang muncul ya, mau tidak mau ya kami jujur aja. Jadi sama sekali bukan kami mau apa-apa, ini jujur saja kami rekam, yang terekam seperti itulah. Yang terekam seperti itu, karena memang ada beberapa nama yang jarang sekali masuk seperti Arsyad Rashid, Pak Muldoko, kalau Pak Mahfud dan Bang Sandi kan masih sering masuk bursa begitu. Ya ini, justru inilah menariknya musra, yang memang metodenya nggak sama kan dengan survei kan, nggak sama. Ya misalnya nama Pak Muldoko di survei-survei jarang lah, ya pernah ada muncul kecil gitu ya.
Tetapi ketika musrah selalu banyak yang ngevote. Selalu banyak yang vote. Iya, ya jadi ya mau apa? Iya. Ya itulah yang rekaman kami bahwa metodologinya tidak sama dengan survei, ya memang iya, kami bukan lembaga survei. Justru kami itu menawarkan alternatif lain ya kan untuk memotret apa yang aspirasi yang berkembang di rakyat. Ya kan kalau selama ini kan sudah banyak survei-survei, kami mengembangkan sebuah instrumen lain yang kami namakan musrah, di mana di setiap titik ribuan orang datang. Ya kan, ada yang kalau kota-kota besar bisa 10.000, di Makassar itu mungkin 15.000 waktu itu kan seperti itu. Ya bahwa kemudian di situ terjadi misalnya ada yang ngomong, wah itu kan ada mobilisasi dari satu orang yang pengen namanya disebut, ya silahkan. Toh pemilu juga realitasnya seperti itu. Iya kan? Baik. Jadi kami tidak kemudian mau membandingkan dengan cara lain karena survei punya metode lain. Sering saya ditanya seperti itu. Loh, nama itu kan nggak pernah ada di survei. Atau survei hasilnya kok nggak sama dengan musrah. Ya memang beda. Beda dengan survei konvensional begitu ya. Artinya, karena ini kan arti ya metode jumlah orang, kemudian cara mengumpulkan ini kan memang berbeda. Jadi ya biarlah, makanya saya menyebut ini biarlah menjadi satu ya variasi lah, ada alternatif instrumen untuk mendengarkan suara rakyat. Seperti itu. Ketika memang nanti di tahun 2024 Pak Jokowi tidak maju lagi, apakah ini bagaimana dengan eksistensi dari musrah sendiri? Ya, musrah itu kan sudah selesai kita Projo dan kawan-kawan relawan. Ya enggak tahu juga karena kan ini sebuah transformasi yang kami sendiri jalani itu. Sudahlah nanti, kalau dulu bahasa kita, ya lihat sajalah nanti takdir sejarahnya Projo itu akan seperti apa. Karena juga dulu waktu kita membentuk waktu itu, membikin tahun 2013, juga nggak kebayang akan sejauh ini seperti itu kan. Karena ada perintah setelah kita menggelar kongres yang pertama di Agustus 2014, di waktu itu di Kelapa Gading Pak Jokowi bilang jangan bubar, ya kan, temani saya. Ya kita rumuskan kemudian bagaimana menerjemahkan tidak bubar dan menemani itu seperti apa. Seperti apa akhirnya ya kita rumuskan, kita bikin organisasi, kita bikin struktur. Ya kemudian ternyata di 2019 masih ada pekerjaan lagi Pilpres. Kemudian kita berpikir 2024 ya, nggak tahu nanti kan biarlah ini proyek. Tidak akan jadi partai begitu atau kemungkinan lain begitu, musrah? Saya pikir atau relawan? Saya pikir enggak ya, karena justru projo tidak menjadi partai ini punya fleksibilitas yang mungkin berbeda dengan kawan-kawan partai dalam melakukan interaksi di akar rumput. Atau menjadi relawan dengan presiden yang terpilih nantinya, seperti apa, Mas Handoko? Oh ya, kalau itu kan arahan dari Pak Jokowi. Terserah saja Pak Jokowi, misalnya ini 2024 ya kan, kalau Pak Jokowi kemarin janjinya kan mau dikasih tahu, ya kan? Bisikannya ini tadi ya. Iya, mau dikasih tahu nanti kemana kita kan. Tapi kan semua itu kan situasinya bisa berubah ya, bisa berubah, namanya politik dan juga masih lama. Ternyata misalnya ada kemungkinan dikasih tahu terang benderang. Atau dikasih tahunya ini agak samar, perlu ini kan nggak tahu semuanya. Terima kasih Mas Handoko sudah bergabung bersama kami. Bang Dhanil, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Bang Masinton, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Dev, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Bang. Baik, dan juga Mas Hadi yang tadi sudah tersambung bersama kami. Baik, terima kasih sudah menyimak diskusi kita di malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.